Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to our channel. So, kami dari kelompok 2 dan perkenalkan dulu, nama aku Tata Syifardani. Nama aku Mutia Cecilia Herlambang. Aku Tiara Iswanani. Aku Raka Mario. Dan aku Valentino Otra. Yeay, dan hari ini kita mau ngebahas topik yang sebenarnya dekat banget ya sama kehidupan kita yang hampir tiap hari online. Kalian gitu juga nggak sih? Betul banget. Apa itu? Nah, itu adalah digital self protection atau cara simple buat jaga data pribadi kita di dunia digital. Jadi gini deh gampangnya. Kita tuh setiap kali kan kita login aplikasi, buka sosmed, terus juga belanja online itu kita tuh kayak ngasih data pribadi kita ke banyak tempat kan. Tapi masalahnya nggak semua tempat itu aman dan bisa dipercaya. Makanya hari ini kita bakal ngebahas tentang cara-cara mudah yang bisa kita lakukan biar data pribadi aman, gak ribet, gak teknis banget, dan kalian juga boleh banget ikut nanya atau nimbrung kalau kalian mau. Siap ya? Yuk kita mulai. Oke teman-teman, karena yang kita akan bahas itu digital self protection, pasti kita harus tahu dulu dong data pribadi. Data pribadi itu apa sih? Jadi aku mau jelasin soal dasarnya dulu nih. Data pribadi itu segala informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi banyak orang tuh cuma mikir kalau data pribadi itu cuma kayak KTP, alamat, nomor telepon, padahal tuh sebenarnya jauh lebih luas. Dan menurut konsep dasar cyber security di IBM Skills Build ini, data pribadi itu termasuk informasi yang harus dijaga kerahasiaannya. Bener banget, mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, email, nomor HP, sampai foto diri, itu semua termasuk data pribadi. Yang sering kita lupa adalah adanya data pribadi digital, yaitu data yang terkumpul secara otomatis dari aktivitas kita sehari-hari di HP atau internet. Sesimpel kalian buka Instagram, scroll TikTok, klik iklan, atau ngetik sesuatu di Google, itu semua meninggalkan jejak kayak lokasi GPS, history, atau bisa dibilang riwayat pencarian, kebiasaan belanja, bahkan konten apa yang kalian suka, itu semuanya terekam, dijadikan algoritma. Nah, HP kita tuh sebenarnya kayak black box atau kotak hitam yang nyimpan detail kehidupan kita dari A sampai Z. Nah, coba kalian bayangin aja deh, kayak dalam sehari kita bisa pakai berapa aplikasi ya? Semuanya tuh ngumpulin data kita tanpa kita sadari. Nah, kita lanjut nih. Di sini kita bikin ada 3 contoh data pribadi. Jadi yang pertama tuh ada data pribadi dasar, yang tadi udah aku jelasin tadi. Data yang sering banget kita kasih waktu, misalnya kayak daftar akun. Nah, di sini tuh pasti kalian daftar pakai nama lengkap kalian, tanggal lahir, nomor telepon, email, bahkan alamat rumah. Nah, terus kedua, ada data pribadi digital. Di sini data yang paling sering kita bocorin tanpa sengaja. Nah, kalian pasti nyari-nyari aja gitu, kayak riwayat pencarian, terus lokasi GPS, dari kebiasaan kalian scrolling, aktivitas media sosial, dan preferensi konten dari kalian. Nah, contohnya tuh kayak kalau kalian kayak like satu video, misalnya kalian suka nonton apa contohnya? Skincare di TikTok. Nah, tiba-tiba semua platform muncul iklan skincare itu. Jadi algoritmanya udah dibuat sama mereka. Itu karena apa? Karena data digital kalian tuh diproses. Lalu yang ketiga, ada data pribadi sensitif. Nah, biasanya ini yang sangat berbahaya banget teman-teman. Kayak KTP, paspor, rekening bank, PIN, bahkan data sidik jari kalian atau biometrik. Kalau data sensitif ini bocor, ini orang bukan cuma bisa ganggu kalian gitu, tapi bisa kayak bener-bener menjadi kalian sendiri dia. Jadi dia bisa berbohong kalau ya kalian adalah mereka adalah kalian gitu. Termasuk kayak daftar pinjaman online atas nama kalian atau mengambil alih akun-akun pribadi. Bahkan hal sepele kayak upload foto paket tapi resinya masih kelihatan. Itu bisa aja dimanfaatin buat orang-orang buat ngelacak alamat kalian. Nah, kenapa sih data pribadi itu penting? Nah, tentu data pribadi itu karena sangat bernilai di dunia digital. Karena
dapat digunakan untuk mengenali dan melacak diri kita. Jika bocor, informasi atau data ini tuh dapat dimanfaatkan untuk pencurian identitas atau bisa dibilang identity theft yang kalian tahu, penipuan hingga pengambil alihan akun. Oleh karena itu menjaga data pribadi menjadi bagian penting dari keamanan dan privasi digital. Jadi kayak aku kasih contoh nyatanya aja deh. Kayak misalnya nih, ada teman aku nih, dia daftar di satu website kecil. Nah, dia tuh cuma masukin email sama nomor HP-nya aja. Gak lama kemudian, dia mulai dapat SMS penipuan yang detail banget tentang kebiasaannya. Nah, setelah dicek, ternyata database website itu bocor dan diperjualbelikan di dark web. Serem banget gak sih teman-teman? Jadi itu aja baru nomor HP sama email kalian gitu. Bayangin kalau bocor itu data sensitif kalian kayak KTP, bahkan sidik jari kalian, itu bakal gimana coba? Kalau data pribadinya bocor aja dampaknya serius banget gitu. Akun kalian bisa diretas, bisa kayak IG kalian dihack, tiba-tiba ngepost tentang jualan-jualan gak jelas, identitas itu bisa dipakai buat pinjol, kalian tiba-tiba ditagih duit, terus kalian jadi bisa target scam yang kelihatan meyakinkan. Aktivitas kalian bisa dipantau, bahkan opini kalian aja bisa dimanipulasi lewat algoritma gitu. Pasti kalian pernah dong kayak dapet SMS aneh kayak, "Halo kak, paket Anda bermasalah nih," padahal kalian gak belanja apa-apa. Itu pasti banyak banget di SMS kalian, dan itu baru tanda sederhananya aja kalau data kalian sudah ada di luar. Nah, intinya yang aku mau kasih tahu, meskipun kita cuma orang biasa, data pribadi itu tetap bernilai sangat tinggi. Dan kalau jatuh ke tangan yang salah, dampaknya tuh bisa bikin hidup kalian tuh benar-benar berantakan. Oke teman-teman, tadi kan aku udah jelasin nih dampak yang kalau bocor tuh gimana ke kalian, dan itu fatal banget gak sih? Dan di sini aku mau jelasin lagi contoh ancaman digitalnya. Yang pertama, ada phishing. Phishing itu apa sih? Phishing itu penipuan digital yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri data seperti kata sandi atau kode OTP. Nah, di sini IBM Skills Build menjelaskan bahwa phishing sering muncul melalui email atau link palsu, dan jurnal dari Savitri et al. Pada tahun 2023 menegaskan bahwa teknik ini merupakan bentuk social engineering paling umum yang memanfaatkan kelengahan pengguna. Nah, dia kan membahas tentang social engineering. Di sini juga social engineering itu adalah ancaman digital. Kenapa? Karena social engineering ini memanipulasi psikologis yang membuat korban secara sukarela memberikan informasi pribadi. Nah, IBM tuh menekankan bahwa manusia adalah titik paling rentan dalam keamanan. Dan menurut Savitri et al. Pada 2023, serangan ini berhasil karena penyerang mengeksploitasi kepercayaan dan emosi korban melalui metode seperti pretexting, baiting, smishing, dan phishing. Dan yang terakhir ada data breach. Data breach ini terjadi ketika data pribadi itu diakses atau dicuri oleh pihak tidak berwenang. IBM Skills Build menyebutkan bahwa kebocoran data sering bermula dari phishing atau social engineering. Dan yang disampaikan di jurnal Savitri dan kawan-kawan ini pada tahun 2023 mendukung bahwa manipulasi manusia tuh sering menjadi penyebab utama pelanggaran keamanan yang berujung pada bocoran informasi sensitif. Baik teman-teman, mungkin penjelasan dari aku cukup segitu aja, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman aku. Oke guys, aku akan menjelaskan CIA Triad. Apa sih itu? Yap, benar banget. CIA Triad adalah 3 pilar utama dalam keamanan informasi yang digunakan untuk melindungi data dan sistem. Jadi di sini tuh CIA itu bukan organisasi intelijen ya, tapi singkatan dari Confidentiality, Integrity, and Availability. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Menjaga agar informasi hanya bisa diakses oleh orang yang berhak. Contohnya, mengunci ponsel dengan PIN atau sidik jari supaya hanya orang-orang tertentu yang bisa membuka ponsel kamu. Contoh penyalahgunaannya ada nggak sih? Ya tentu ada dong. Di dalam dunia perkuliahan, misal ya, A ingin ke kamar mandi dan nitip laptopnya ke B. Tapi tanpa pengetahuan si A, si B membuka laptop si A dan melihat file tugas, kemudian nyalin tugas-tugasnya si A
Yang kedua, integrity atau integritas. Menjaga agar informasi tetap akurat, utuh, dan tidak berubah tanpa izin. Jadi data harus tetap sesuai dengan kondisi aslinya. Contoh dalam bidang ekonomi, jumlah uang yang ditransfer harus sama dengan yang diterima. Nah, kalau buat pelanggaran integritas ada nggak sih? Ada nih. Mungkin kalian pernah dengar atau tahu tentang berita penipuan yang dimana seseorang memalsukan bukti transaksi untuk menipu orang lain. Dan yang terakhir, availability atau ketersediaan. Memastikan informasi dan sistem bisa diakses kapanpun oleh orang yang berhak. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, saat kelas online, pasti kamu membutuhkan wifi yang stabil untuk mendengarkan dengan jelas dan tidak terputus-putus. Ya, walaupun nyatanya kita nggak dengerin sih. Contoh penyalahgunaannya ada nggak sih? Ya tentu ada. Menurut aku, hal ini sering kita alami. Contohnya, bentar lagi kan ini mau 12.12 di mana platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lainnya pasti akan memberikan diskon besar-besaran dimulai dari dini hari. Pernah nggak sih kamu udah dapet diskon besar-besaran 80% gratis ongkir? Terus saat ingin membayar melalui m-banking, tiba-tiba aplikasi m-bankingnya down, jadi kamu nggak bisa transaksi. Jadi rugi berkali-kali lipat, udah nggak bisa transaksi, diskon hilang, terus barangnya kembali harga normal. Jadi intinya CIA Triad memastikan agar data selalu rahasia, akurat, dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Jika salah satu bermasalah, keamanan informasi ikut berantakan loh. Dari pemaparan yang telah kusampaikan, kira-kira ada yang relate nggak sih dengan kamu? Nah, sekarang kita masuk ke teknik proteksi data diri. Yang pertama itu adalah pengelolaan password yang aman. Nah, kalian tahu nggak sih ternyata masih banyak orang yang menggunakan password yang sama untuk semua akun. Padahal penggunaan password yang berulang itu malah memperkuat risiko kebocoran. Maka dari itu kita harus menghindari menggunakan satu password untuk semua akun. Lalu kita juga harus membuat password yang kuat dan unik. Nah, gimana sih cara bikin password yang kuat dan unik itu? Yang pertama itu jangan pakai tanggal lahir, nama pacar, atau angka berurutan. Yang kedua itu campur huruf besar, kecil, angka, atau simbol. Lalu yang ketiga itu minimal harus ada 12 karakter. Misalnya nih contoh, untuk Instagram, misal kamu kalau mau bikin akun Instagram itu kan pasti butuh password ya. Nah, kamu harus pakai password yang unik. Kayak misalnya contohnya P, terus tanda seru, P per rain underscore 92 @kai. Nah, terus untuk emailnya, password emailnya itu harus beda lagi. Nah, makanya jangan pernah pakai satu password untuk semua akun, karena kalau satu bocor, semuanya juga ikut bocor. Dan terus juga kalian juga bisa pakai password manager seperti Bitwarden atau OnePassword. Nah, mereka itu bisa membuat password acak dan menyimpannya dengan aman. Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu adalah two-factor authentication atau 2FA. Nah, 2FA itu adalah lapisan keamanan kedua yang dimana kalau misalnya password kalian bocor, akun kalian tuh bahkan masih aman karena orang-orang tuh tetap gak bisa login tanpa kode verifikasi. Nah, paling aman biasanya pakai aplikasi autentikator, contohnya kayak Google Authenticator. Contoh misalnya itu, kalau misalnya kamu login Instagram di HP baru, nah nanti tuh aplikasi autentikator itu bakal kasih kode 6 digit yang cuma berlaku 30 detik. Nah, makanya untuk akun kalian tuh bakal jadi jauh lebih aman. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu kalian cara mengaktifkan 2FA di Instagram menggunakan Google Authenticator. Yang pertama itu kalian masuk ke pengaturan di Instagram, habis itu pencet pusat akun. Habis itu kalian scroll ke bawah, terus pilih kata sandi dan keamanan. Setelahnya habis itu kalian pilih autentikasi 2 faktor. Habis itu kalian pilih yang aplikasi autentikasi. Habis itu kalian bakal muncul petunjuk penyiapan. Kalian bisa pilih antara memasukin kuncinya atau pakai scan barcode. Nah, habis itu kalian masuk ke aplikasi Google Authenticator. Habis itu kalian masukin nama kode dan kunci yang udah kalian salin tadi. Nah, habis itu kalian balik lagi ke Instagram karena kan di Google Authenticatornya udah muncul 6 digit kode. Habis itu kalian masukin ke Instagram dan autentikasi 2 faktor kalian udah aktif. Lalu kita lanjut yang ke C,
yaitu adalah mengenali tautan dan email berbahaya atau phishing. Nah, ini tuh yang paling sering kejadian di banyak orang, karena sering banget nih orang-orang tuh kena jebakan link palsu. Nah, kalian tuh harus ingat ciri-ciri utama dari phishing itu. Yang pertama itu emailnya mencurigakan, terus emailnya mendesak, terus banyak typo, terus domainnya mirip tapi palsu gitu. Terus ada mereka minta data-data sensitif. Nah, contohnya nih kayak misalnya kamu dapat email dari yang katanya Bank BCA, tapi alamatnya itu bca@paymentverify.com. Nah, itu tuh udah jelas banget palsu. Nah, makanya sebelum kalian klik link atau sesuatu itu, kalian harus cek dulu URL-nya benar atau enggak. Nah, kalau misalnya kalian masih ragu, itu jangan diklik dan jangan pernah isi password atau OTP dari kirim lewat WA atau email random. Lalu selanjutnya yaitu kita lanjut yang gede, yaitu adalah mengatur permission aplikasi. Nah, sebenarnya kalian tahu gak sih, aplikasi itu banyak banget minta izin-izin yang nggak penting. Nah, terus kita juga sering banget kalau misalnya kita install aplikasi, terus kita langsung klik allow semua permissionnya. Nah, padahal kalian tuh harus cek terus aplikasi tuh butuh minta permission apa aja. Kayak misalnya contoh aplikasi cuaca tapi minta akses kamera, itu kan aneh banget ya guys. Nah, makanya jadi mulai sekarang kalian harus cek permission aplikasi secara rutin agar kalian lebih terhindar dari serangan hacker gitu teman-teman. Nah, yang bakal dilanjutkan oleh Valen. Oke, tadi kan udah dijelasin teknik proteksi data diri oleh Mutia. Jadi selanjutnya ini ada yang terakhir nih dari teknik proteksi data diri. Jadi yang terakhir itu ada update sistem dan aplikasi. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong dengan kata istilah update atau pembaharuan di suatu sistem atau aplikasi. Kayak misalnya di iPhone itu otomatis ada update sistem buat update ke versi terbarunya. Nah, itu buat apa sih teman-teman? Itu buat ngejaga data diri kalian biar tetap aman. Karena kalau misalnya lama nggak di-update, itu bakal rusak gitu sistemnya, sama bakal gampang restart karena sistemnya nggak diperbarui. Terus selanjutnya itu tuh update menutup celah keamanan dan meningkatkan perlindungan. Terus menurut Arora et al. Tahun 2010, serangan exploit sangat sering memanfaatkan sistem yang tidak diperbarui. Nah, yang sesuai tadi aku bilang, kalau suatu aplikasi atau sistem lama nggak diperbarui, maka sistemnya tersebut akan rusak atau dia bakal ke restart lagi. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang materi digital footprint. Nah, digital footprint itu apa sih teman-teman? Nah, jadi digital footprint buat teman-teman sekalian yang belum tahu, digital footprint itu sama aja kayak jejak digital. Nah, jejak digital singkatnya itu kayak informasi apa yang nggak sengaja diunggah oleh seseorang ke dunia maya atau media sosial, baik si penggunanya ini sadar maupun tidak. Terus digital footprint itu ada jenis-jenisnya nih, bukan cuma sekedar pengertian doang. Yang pertama itu ada digital footprint aktif. Itu kayak misal kalian posting sesuatu gitu loh, kayak misal update status di story Instagram, terus bikin tweet di Twitter, itu secara kalian secara sadar kan buat mengunggah itu di akun-akun kalian. Terus yang kedua itu ada digital footprint pasif, yaitu data yang terekam otomatis kayak lokasi kalian, kayak misal kayak di aplikasi itu kan ada misal izinkan lokasi pada aplikasi tersebut. Nah, itu yang digital footprint pasif karena itu udah otomatis tersistem dari sistem aplikasinya. Nah, terus sebenarnya kalian juga harus tahu digital footprint itu ternyata penting loh buat di aware buat sama teman kalian. Kayak misal kalian sudah sengaja upload yang aneh-aneh di Twitter, lalu di story Instagram misal, terus ada yang nggak sengaja screenshot. Nah, itu bakal jadi bahaya banget. Kayak misalnya sebenarnya kalian nih nggak sadar nih melakukan hal tersebut, tapi malah disalahgunakan sama oknum-oknum lain. Nah, cara mengelola jejak digital yang pertama itu kalian harus pintar-pintar atur privasi akun, kurangi posting informasi yang sensitif nih, apalagi sekarang serba digital dan gampang banget buat disebar. Jadi harus lebih aware lagi ya buat memposting sesuatu. Terus hapus konten lama yang berisiko dan pantau aplikasi yang terhubung. Oke, mungkin itu dari penjelasan digital footprint-nya. Jadi aku harap teman-teman sekalian jangan
anggap remeh tentang sesuatu yang kalian posting di sosial media. Oke teman-teman, sebelum kita selesai, aku mau ajak kalian mikir bentar nih ya. Kita brainstorming dulu. Dari tadi kita udah ngebahas berbagai macam cara buat melindungi data pribadi, dan intinya cuma satu. Ancaman digital itu nyata teman-teman. Jadi ada phishing, malware, penipuan online. Wait a minute. Who are you? Sampai social engineering yang sering banget kita nggak sadar terhadap ancaman tersebut. Coba deh jujur, siapa yang pernah hampir kepencet link mencurigakan? Pernah nggak? Aku sih jujur hampir pernah ya. Tenang, itu wajar banget teman-teman. Makanya kita perlu paham 3 prinsip penting keamanan digital. Confidentiality, integrity, dan juga availability. Caranya juga sebenarnya simple. Ada pakai password yang kuat dan beda-beda, aktifkan two-factor authentication, cek izin aplikasi, rutin update sistem, dan juga jangan lupa hindari login akun penting pakai wifi publik. Hal-hal kecil kayak gitu kalau dilakuin terus bisa banget tingkatin keamanan digital kita. Jadi pesan terakhir dari aku, privasi itu bukan cuma soal data, tapi soal gimana kita mengontrol diri dan aktivitas kita di ruang digital. Semoga setelah materi ini kita jadi lebih aware, lebih hati-hati, dan juga lebih siap menghadapi ancaman online. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Dan juga di sini ada daftar pustaka yang kita sediakan, berbagai macam sumber. Dan ya, thank you semuanya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan dari kita bisa diterima dengan aman, nyaman, sentosa gitu ya. Terima kasih teman-teman.